Semua tadi ada di sana, makanya kurang rapi, jadi kurang kelihatan gitu sepatunya. Coba kita lihat dulu satu. Berprofesi sebagai penghibur yang lucu, para komedian tetap membuat tertawa meski sedang liburan ke luar negeri. Sebut saja Mpok Alpa yang kebingungan cara bikin kopi di hotel. Atau saat ia ditantang beli sepatu branded dengan bahasa Inggris. Dan heboh, inilah gaya liburan seru para komedian Indonesia yang tetap kocak dan bikin ngakak. Pemirsa Silet RCTI, di urutan pertama gaya liburan seru para komedian yang tetap kocak dan bikin ngakak ada Andre Taulany. Mantan vokalis band yang kini dikenal sebagai komedian itu mengajak istri dan anak-anaknya liburan ke Jepang. Sejak siap-siap di rumah, dua anak Andre, Kenzi, dan Dio sudah membuat tertawa. Mereka memakai kacamata hitam, berdebat soal bawaan, termasuk memilih sepatu. Kelucuan mereka semakin parah setelah bertemu sang ayah, juga setelah mereka sampai di Jepang. Sebab yang pertama dilakukan justru beli kalung yang sama. Harusnya kita ke Jepang 2 bulan yang lalu, tapi ini gara-gara ada tes buat sekolah. Bang, ini gara-gara kamu nih kita mundurin jadi besok. Harusnya 2 bulan kemarin, musim dingin. Sekarang jadi panas, jadi kita nggak bisa dingin-dinginan. Semuanya punya aku di sini. Kan dingin di airport. Aku pakai sweater sama celana pendek matching. Ini outfit aku guys. Ini baju-baju aku semua. Koper kamu mana? Koper aku ada nanti di situ. Oke, ini udah aku packingin Yeah. karena aku orangnya memang tekun, right on time. Nanti jangan ketukar ya kopernya ya, kan nanti kita satu Sepatu kamar. juga, tapi saya sepatu masih bingung guys. Oke, ini lemari baru kita bangun, baru minggu lalu. Terus habis itu sepatu-sepatunya udah saya taruh semua di sini. Sepatu saya, Aku di sini. sepatunya aku semua tadi ada di sana, makanya kurang rapi, jadi kurang kelihatan gitu sepatunya. Coba kita lihat dulu satu. Nah, ini mau aku bawa yang reverse mocha warna coklat karena kan matching sama baju aku. Dan tadinya juga aku juga mau bawa yang ini, yang es bidang. Tapi juga matching gara-gara matching sama punya aku kan. Tapi sayang, ini yang eksklusif soalnya. Jadi aku kayaknya mau bawa yang ini, atau kalau enggak yang ini, atau kalau enggak yang ini, atau kalau enggak yang apa? Aku mau rekomendasi. Mendingan pakai ini deh. Ini sendal. Aku baru beli buat kamu loh. Ini sendal. Iya, ke Jepang pakai sendal aja, ngapain repot-repot pakai sepatu segala. Kita langsung kita jalan-jalan di Jepang. Nih. Susah banget. Tuh. Tuh pakai sendal. Suset, mandi langsung. Keren banget kacamatanya. Iya, barusan aku bilang gitu, Pak. Barusan aku bilang, Ini kita lagi pakai lagi milih-milih. Aku sih menurut Bang dia pakai ini sendal. Ya kan? Biar pagi-pagi mandi bangun langsung ini kita langsung jalan. Yang penting enak ini kita bisa main. Bisa Pak, kira-kira aku pakai sepatu apa? Kamu pakai sepatu. Enggak lucu. Yang bener aja, Pak. Mari kita berangkat menuju ke Jepang, Naruto. Naruto kan. Kita udah nyampe di Jepang. Kita mau jalan-jalan. Kita mau ke hotel dulu. Kan ini udah sore. Jadi kita hari ini mau istirahat. Besok baru kita main ke Disney Sea. Sampai hotel kita langsung muter nyari kalung karena di sini katanya ada kalung yang hits banget kebetulan tempat mallnya dekat dengan hotel. Cuman dia begitu hotel di Jepang kamarnya segini kecil. Anak gua ya. Tahu-tahuan model kalung begini. Itu dia beli tuh namanya Vivian apa tadi namanya Vivian Campbell apa kalau nggak salah tadi tuh. Ngerti deh gua. Andre dan dua anaknya yang sama-sama kocak terus melawak selama di Jepang. Apalagi setelah mereka menikmati liburan yang sesungguhnya di Disney Sea. Ketiganya seperti sahabatan yang kompak. Dua anaknya sudah sama-sama besar, sementara Andre terlihat awet muda. Selama di Disney Sea, mereka juga tampak menikmati seru-seruan tanpa berhenti tertawa.
terutama Kenzi yang selama ini sudah sering muncul melawak bersama sang ayah. Bumi bang. Bang, ayo kita foto-foto kenang-kenangan, nanti kita kalau udah gede kita udah pisah bang. Dia aku dikatain kan. Sekarang dia. Gaya gua. Ayo foto. Ya bikin aku lah, masa dia gitu. Apaan tuh bang? Dia nggak bisa berdiri yang bener gini. Kayak gitu. Aku banget. Aku mau naik itu guys, tunggu. Ntar, tunggu. Wah, aku mau coba, tadi papa langsung kaget tadi. Kecil, ini hatinya kecil, nggak berani. Apa takut tuh? Kamu berani? Berani, aku sama Lova sama ya? Tante Wita sama Om Faisal nanti. Oke. Vin, lu berani, Vin? Cemen dia, payah lo, payah. Sama kayak gua. Nah, kita nih naik roller coaster nih. Pendek sih. Mau depan dulu kita. Makan malam setelah pulang dari misi. Sekarang kita makan ini namanya ramen Honolulu. Ini ternyata ramen yang terkenal khusus Muslim ya, karena ini ramen halal. Jadi orang-orang Muslim biasanya kesini dan banyak banget ini kita lihat artis-artis Indonesia yang pernah datang ke sini tuh tanda tangan semua. Ini memang enak sini. Saya belum nyobain ini tapi berasa enak banget. Ya liburannya seru banget karena memang saya udah janji sama anak-anak dan anak-anak excited banget. Sebenarnya lebih ke anak-anak sih, kita mah orang tua cuma ngikut aja, kalau ngeliat mereka senang ya kita bahagia lah, kita happy sebagai orang tua. Ada Mpok Alpa di deretan kedua, gaya liburan seru para komedian Indonesia yang tetap kocak dan bikin ngakak. Baru pertama kali ke Singapura, semua yang kocak ditunjukkan Mpok Alpa. Sudah sejak mendarat di bandara, ia sudah membuat tertawa. Sebab sengaja buka masker, berharap ada orang yang minta foto. Setelah masuk apartemen, kelucuan Mpok Alpa semakin menjadi-jadi. Sambil menunjukkan ruangan demi ruangan, ia terkagum-kagum melihat semua fasilitas yang ada, termasuk mesin pembuat kopi yang membuatnya kebingungan cara memakainya. Kan kita udah nyampe Singapura ya kan? Udah nyampe Singapura. Tadi di bandara ada yang minta foto sama gua. Masa? Iya. Nyampe sini juga? Kagak. Kagak ada yang ngenalin gua. Kurang terkenal gua di luar. Iya. TKW Bu. Bisa begitu. Assalamualaikum. Wow. Amazing. Ini bukan hotel. Ini murah. Murah. Ini apartemen. Nih, kopi kita menyeduh gimana, Ci? Kenapa? Nyeduh kopi begitu tadi bagaimana? Itu ada ASC, OTT. Makasih Mbak, kayaknya gitu. Iya. Saya yang nulis. Jelas, Ada mesin cuci tuh. Masa di sini mah nyuci piring? Udah ada mesinnya. Beli di mana emang ini dia? No. Tadi ayam kali beli buka 24 jam. Kata usul berapa buku mah? Keren banget ini. Udah ini berhentinya bagaimana nih? Adi. Oh, udah itu. Nah, itu benar. Matiin, ntar. Jangan matiin. Mana matinya? Udah. Oh. Tek nggak sih, Wak? Enggak. Ini ruangan, bukannya ruangan kamar kita. Jadi kalau di lantai 4 ini buat orang-orang koko-koko mau ngopi, masak sendiri, mau masak mie, ada di situ kompor yang dikasih kompor ini kompornya.
Kita kopi-kopinya di sini meja makannya. Jadi ini lantai 4 emang buat kongko yang mau nyeduh kopi silakan, yang mau masak silakan. Meski menginap di tempat mahal, Po Alpa tetap wanita Betawi yang bersahaja. Lihat saja ia makan nasi dengan lauk mie instan. Selesai makan, ia jalan-jalan ke pusat perbelanjaan yang kondang di Singapura. Disinilah ia lagi-lagi membuat ingin tertawa. Sebab Po Alpa ditantang sahabatnya untuk beli sepatu dengan memakai bahasa Inggris. Kita makan. Berat. Ini dari Umi aku. Makasih Umi. Cilana. Rendang telur. Enjul. Ini dari mie aku. Gitu. Mie aku rajin banget. Enak. Yuk makan. Gue beliin dia asal lu bisa ngomongnya sendiri. Ntar lu minta mamanya sendiri. Kalau lu bisa ngomongnya banyak ngerti, lu mau apa, ntar gue bayar. Oh iya bro. Oke. Jadi kita tantang Po Alpa belanja di Singapura. Dia kan kagak ngatri tuh bahasa Inggris. Kita suruh dia ngomong sendiri. Ya mah kali kita yang bayarin, kita yang mesenin juga. Enak banget dia. Wes, oke. Deal. Ya udah coba lu ngomong ke tuh. Siap. I want Sus. soes. Soes sepatu kan ya? Soes sepatu. Terus su. Kaki nomor size. Yes. 36. Why? Ngapa dong? Kenapa dong ya? Oke, let's try. Ada dulu ya. Ada berarti ya. Ada. Kok nanya why? Why itu kenapa dong? Alhamdulillah, Masya Allah, dari tahun ke tahun, yang penting satu ya, apapun yang terjadi kita selalu bersyukur. Jadi apapun yang kita nikmatin dalam hidup itu jadi kayak nikmat aja gitu. Jadi apapun ada rintangan, ada hujatan, ada cobaan, kita nikmatin aja Neng. Makanya lebih banyak bersyukur lagi. Yang penting bahagia dulu ya kan. Selanjutnya, Rina Nose ada di deretan ketiga. Gaya liburan seru para komedian Indonesia yang tetap kocak dan bikin ngakak. Rina menikmati liburan menyenangkan di kampung halaman suaminya di negeri Belanda. Dan begitu tiba di Amsterdam, Rina langsung diajak ke kota menawan Valkenburg yang berjarak 2 jam perjalanan atau sekitar 216 km dari ibu kota Belanda. Siap berkeliling kota Valkenburg, Rina dan Josci menyewa sepeda. Tapi sebelumnya mereka menikmati kuliner khas pai yang terbuat dari puding nasi yang menurut Rina rasanya seperti bubur bayi. Selamat pagi, kita masih di Valkenburg dan hari ini kita mau sewa sepeda untuk keliling Valkenburgnya. Let's go! How is it? Okay. Yeah? Karena gini ya. Tapi sebelum keliling kita mau makan dulu. Nah, kita mau coba yang terkenal di Limburg itu namanya fly. Apa itu? Min, lihat aja. Dia sering cerita tentang fly. Karena salah satu makanan fly. Pengen tahu fly itu apa? Fly sebenarnya kayak kue. Ciri khas dari Limburg. Nah, nih baru datang. Oke. Hartelijk dank. Dankjewel. Nah, ini fly. Nah, fly ada banyak isi-isinya di dalam. Aku pilih namanya cherry, kersen. Oh, aku baru tahu sih fly ini. Nah, ini bikin dari nasi. So it's cream pudding, rice pudding basically. Oh, nasi puding nasi gitu ya? Iya. Kalau bisa kelihatan nggak di sini nih? Ada bentuk-bentuk. Ada kayak berendil-berendil kayak nasi. Kita coba ya. How is it? Rasa seperti gimana? Kalau dirasa di lidah, seingat
pengecapan lidah aku. Rasanya ini kayak waktu kecil aku pernah makan bubur bayi. Oh, bubur bayi. Itu apa? Manis. Bubur bayi kacang merah kalau nggak salah. Oh, you like it? Teksturnya lucu. Oh, lucu. Kita cari berdua apa ya? Ada tempat makan apa ya? Coba kan di sana suka banyak petunjuk-petunjuk nih. Ada restoran apa? Misalnya dilihat oh ini ada restoran ini yang terdekat di mana gitu. Terus ada petunjuk di Google Maps misalnya di restoran ini. Nanti kita lihat di situ menu-menunya apa. Oh kayaknya ini tempatnya bagus gitu kan. Suka ada kan previewnya gitu. Jadi kita datengin tempat-tempat yang kita udah lihat preview sebelumnya gitu. Selesai makan, saatnya bersepeda. Tapi yang paling mendebarkan adalah saat ia ditantang sang suami untuk naik kursi gantung yang membuatnya gemetaran. Rina memang takut ketinggian sehingga sempat tak berani menerima tantangan itu. Tapi dengan laki-laki yang dicintai, ia memberanikan diri naik kursi gantung. Turun dari permainan yang membuat lututnya gemetaran, Rina diajak mengunjungi kastil bersejarah yang sebagian tinggal reruntuhannya. Dilanjutkan kulineran lagi. Kali ini steak tartar yang terbuat dari daging sapi mentah yang dilumuri telur mentah. Gimana ini? Jangan takut. Benar nggak mau? Okay, I'm try it. Oke. Takut nggak? Just takut ketinggian kan? Tapi oke, bisa coba juga. Nah, here we go, ke atas. Bye. Ya udah, nggak usah lihat ke bawah. Ya, Aku lihat ke atas aja. Aku lihat. Oh enggak, aku lihat kamera aja, itu lebih aman. How was it? Lutut gemeter, tapi ya udah sampai sekarang. Udah turun dan mari kita lanjutkan dan memasukin sejarah. Favorit aku. Si Rina Nose. Pertama kali aku nyoba ini, aku ingat film Mr. Bean dulu. Film Mr. Bean yang dia ulang tahun sendirian di restoran makan steak tartar dan dia nggak suka. Nah itu tuh ternyata namanya steak tartar. Aku baru tahu. Jadi bentuknya kayak gini. Dan itu steak tartar tuh daging sapi. Sapi mentah. Daging sapi mentah. Sama. Basicnya sama rasanya. Ya pokoknya di tempat-tempat sekitaran situ karena memang pilihannya banyak kalau mau jalan-jalan ke sana. Makanannya macam-macam dari mulai western, Asia juga ada, Asian, western. Pemirsa Silat RCTI, deretan gaya liburan seru para komedian Indonesia yang tetap kocak dan bikin ngakak diakhiri oleh Wendy. Personil Cagur itu mengajak keluarga besar termasuk timnya liburan ke Bali. Tapi belum juga berangkat, sudah ada drama yang lucu. Karena si bungsu tiba-tiba memeluk boneka dari sebuah rak penjualan oleh-oleh sebagai pertanda minta dibelikan. Dan begitu sampai di Pulau Dewata, niat liburan sudah diganggu oleh suasana villa yang tak sesuai bayangan. Sebab ternyata fasilitasnya minim, sehingga Wendy kebingungan membagi kamarnya. Emang ada bokeh? Emang ada mau. Emang ada mau? Apa itu punya siapa? Ayah lihat Aiko, ayah. Aiko mau. Aiko. Nggak boleh kok, Aiko nggak boleh. Guys, kita udah sampai villanya. Yang unik dari villanya ini ternyata ada beberapa kamar yang tidak ada pencuci pada saat kita buang air. Kita di situ, kalau mau. Udah susah, buat di mana? Ya itu udah ember. Hah? Udah ember. Tetap bawa ember gitu. Berikan gue. Quality time buat kita berdua sih selalu, setiap hari malah ya. Setiap hari. Pasti ya selalu ada waktu untuk berdua. Jadi palingnya Jumat, Sabtu, Minggu itu buat anak-anak gitu. Iya. Sejumlah momentum lucu juga tercipta saat Wendy mengajak keluarga liburan ke Malaysia.
Tapi di tengah semua kekocakannya, ia terlihat sangat sweet karena rela mendorong stroller putrinya yang masih balita. Orang mancing. Apa? Rame Pak, aman Pak, gak ada temennya. Mau mancing. Karena kita udah nyampe ke Legoland, California, Yes, yang ada di San Diego. Tadinya kita mau nginep di hotelnya, tapi hotelnya ternyata nggak full sih. Ada 1 kamar, tapi mahal banget. Aduh, males banget 1 malam doang. Masih aja mikirin duit. Tapi pilihan yang tepat. Makasih ya. Kotor Pak. Dengan itu buat belanja aku, beli tas, beli baju, beli. Spendnya di situ. Iyalah, lebih ketahuan. Jadi yang penting pokoknya kita nggak ngotot juga, nggak ngoyo juga, tapi juga nggak mikirin juga. Jadi memang kalau ada waktu ya kita manfaatin, entah berdua atau sama anak-anak.